awal keberangkatan ide ini saya dapat dari seorang yang merupakan mentor saya sehingga saya sekarang jadi seperti ini. Itu sang explore atau Cak Bolan. Gak tahu ada angin apa, tiba-tiba tuh langsung besok kita ke Alas Purwo. Saking lebatnya hutan bambu itu, karena di sepanjang jalan itu bambu itu bentuknya tuh kayak terowongan. Oh iya. Cahaya itu tidak masuk. Di momen itu saya lihat ada 3 badan itu yang tidak normal. Di situ saya nemukan ada foto prajurit. Waktu saya jalan ke arah Gua Soekarno itu bukannya serem jatuhnya. Kenapa? Saya menemukan ada satu penjaga di situ ya lagi duduk. Jadi saya jalan itu benar-benar kayak diliatin sama beliau. Jadi dia senjatanya itu cuma dipegang gini, tapi dia sama lihat gini. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam konten Kiamat, Kisah Malam Jumat. Pemirsa di rumah, dalam kehidupan manusia kita menemukan kenangan yang bisa dilupakan dan tidak bisa dilupakan. Dalam perjalanan dia selama syuting tentunya menemukan banyak kisah spiritual yang bisa dilupakan dan tidak bisa dilupakan. Tidak panjang lebar, saya akan perkenalkan kepada pemirsa di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rio, apa kabar? Baik, sehat. Ya. Alhamdulillah. Mas Rio punya YouTube ya? Ada. Boleh kasih tahu ke teman-teman semua di rumah. Halo, nama YouTube saya Rio Adventure. Rio Adventure ya? Iya, Rio Adventure. Oke, tapi jangan lupa sebelum kita mulai pembahasan ini, jangan lupa di like, subscribe untuk Rio Adventure ya. Rio Adventure. Jadi teman-teman bisa menemukan kisah-kisah apa aja di dalam itu, konten itu. Sebenarnya konteksnya kemana? Saya lebih suka explore live. Oh gitu, lebih live ya, ya jadinya. Live. Ke tempat-tempat sejarah. Tempatnya yang paling banyak untuk air ini ya beberapa video ke belakang sebelum saya ke Jawa Barat sih memang di situs-situs sejarah. Oh oke. Gitu. Baik pemirsa di rumah, kalau kalian suka dengan konten-konten ini jangan lupa like, subscribe dan share Rio Adventure. Komen juga perlu. Komen ya? perlu ya. Iya. Sama juga ke YouTube saya Feni Ramasutedi ya. Jangan lupa di like, subscribe, share and comment. Oke. Dalam perjalanan selama Mas Rio syuting, Mas Rio sendiri asalnya dari Malang kan. Nah tentunya kan udah keliling-keliling dong, bukan hanya di Malang aja. Bali sudah. Bali udah juga. Sudah. Bali, Malang, terus ke Jawa Barat. Jawa Barat juga udah ya Jawa semua. Tengah sudah. Nah di antara lokasi-lokasi itu mana sih tempat yang nggak bisa dilupain? Kategori lokasi biasanya saya tuh ada tolak ukur atau ada penilaian dari 1 sampai 10. Dan cuman selama saya explore saya cuman menemukan 3 lokasi dengan nilai di 9 lebih. Wow,
Pasti kan Jadi 9 lebih dapat itu. nilai tuh. Jadi itu bukan saya aja yang nilai, itu dari viewer juga, bahkan mereka sampai yang berekspektasi bahwa katakan kalau saya eksplor ke situ bakal menemukan ini, ternyata enggak. Oke. Ternyata enggak, di luar ekspektasi banget. Gitu. Jadi yang pertama Alas Purwo. Oh, itu udah terkenal banget ya. Ya. Terus yang kedua itu Gua Selo Mangleng di Kediri. Gua Selo Mangleng. Selo Mangleng. Mangleng di Kediri. Kediri. Oke. Terus yang Sejarahnya apa? Gua Selo Mangleng ini pertapaan Dewi Kili Suci. Dewi dari Kili Suci. putri dari Raja Kahuripan dari Mataram kuno. Beliau moksa atau meninggal? Dia bertapa di situ sampai meninggal. Masya Allah. Terakhir di situ. Pasti tempatnya begitu sakral sekali. Ya sakral memang. Ya, sakral. Tempatnya sakral ya. Memang benar. Ya. Dan yang ketiga itu ada 2 lokasi sebenarnya hampir sama, Candi Songgoriti dan Candi Sumber Awan Malang. Itu candi tertua. Candi Songgoritinya. Candi Songgoriti. Songgoriti itu tertua. Tertua di Batu. Di Batu. Iya. Lokasinya sendiri ada di tengah-tengah hotel. Maksudnya? Candi itu ada di tengah-tengah hotel terbengkalai. Sayang sekali hotel itu terbengkalai. Dua-duanya yang saya sayangkan. Candinya juga itu ya. Iya. Itu karena memang nggak kuat kali ya dibangun di situ. Awalnya kalau Candi Songgoriti itu sendiri, kalau dari sejarah saya wawancara langsung dengan keturunan dari Empu Sempu yang menemukan lokasi itu, awalnya itu adalah kawah, nggak bisa dihuni sama manusia. Empu Sempu itu adalah pelarian kerajaan dari dari arah Kediri. Dia menemukan satu lokasi kawah. Dia mungkin berspekulasi bisa ditempati atau dihuni oleh manusia, tapi namanya kawah kan nggak mungkin. Dia bertapa di situ, dapat petunjuk dari yang kuasa, bisa ditempati oleh manusia asalkan dibangun candi. Setelah candi itu berdiri, muncullah 2 sumber mata air, yang satu panas, yang satu dingin, bersebelahan. Bisa gitu ya? Iya, itu masih ada sekarang. Di Malang masih ada? Masih. Sumber mata airnya juga masih ada. Dan benar yang sebelah kanan itu panasnya itu bisa di 80 sampai 90 derajat. Panas juga. Yang sebelah kiri itu air dingin. Jaraknya jauh nggak? Misalnya nih. Satu tembok ini aja. Oh gitu, deketan dong. Iya, sama kayak air ini. Oh alah, luar biasa ya puasa Allah ya. Kayak gimana ya, saya sendiri kayak menyimpulkan ini impossible banget sih, kok bisa gitu ya. Tapi kalau kata Allah kun fayakun tidak ada impossible ya. Nah oke, kita mau mulai cerita dari yang mana dulu nih, yang paling berarti itu kriterianya 999 semua. Nah jadi mau yang mana kita dulu? Saya kasih di Alas Purwo karena itu 9 lebih. Wow, ya wes. Karena 9 lebih, ayo kita mulai Alas Purwo. Alas Purwo. Gimana? Jadi awal keberangkatan, ide ini saya dapat dari seorang yang merupakan mentor saya sehingga saya sekarang jadi seperti ini. Itu Sang Explore atau Cak Bolan. Dia punya ide, waktu itu sebenarnya kita ndak ada untuk rencana ke sana, ndak ada. Awal saya ketemu itu di Tretes, saya mengekspor satu lokasi villa. Setelah saya eksplor, saya balik ke Malang, beliau ngontak saya. Rio, kamu habiskan dulu lokasi Surabaya. Jadi saya eksplorasi di Surabaya, dan ternyata sampai di tengah jalan, nggak tahu ada angin apa, tiba-tiba tuh langsung besok kita ke Alas Purwo. Beliau cuman bilang gitu sama Itu hari apa? Seingat saya itu kalau nggak salah Selasa. Saya habis hari Minggu itu sampai Surabaya. Seingat saya ya, gitu ya. Cuman lebih tepatnya tanggal berapa saya lupa. Tapi di video saya ada itu. Habis itu kita kontak 2 teman lagi. Yang satu nama YouTube-nya Kapten Ray memang horor, yang satunya lagi Mbah Pekok. Lucu lah. Iya, memang orangnya ya agak pokok-pokok gimana gitu ya. Nah, setelah kita kumpul, awalnya 3 orang, kita cuma sama Mbak Pekok. Kapten Ray posisi lagi di luar kota, tapi dia bilang katanya mau nyusul ke Banyuwangi begitu kita sampai.
Dan kita cuma punya estimasi waktu menghabiskan lokasi sepanjang trip dari Surabaya sampai ke Banyuwangi itu cuma 2 malam. 2 malam. Malam pertama kita habisin Surabaya, malam kedua kita di trip Patalgrati, Situbondo, Bondowoso, habis itu kita sampai di Banyuwangi. Setelah sampai di Banyuwangi kita ketemu sama Kapten Ray pagi-pagi, kita survei lokasi. Survei dulu berarti? Survei, kita ngurus untuk perizinan kita masuk karena waktu itu memang benar-benar masa pandemi. Itu waktu itu bukan PPKM apa kalau nggak PSBB. PSBB ya, sebelumnya PPKM. Setelah kita ngurus birokrasi yang lumayan alot di situ ya, awalnya nggak diizinin. Sampai ada satu orang ini yang berjasa banget sama kita nih, akhirnya beliau ini mau untuk ngawal kita untuk survei. Dan awal kata survei itu akhirnya kita benar-benar terjun ke dalam. Oh, oke. Gitu. Awalnya kita, jadi ekspektasi saya Alas Purwo karena saya belum pernah ke sana sama sekali. Dulu saya pernah ke Plengkung dan nggak sadar kalau itu Alas Purwo. Oh. Pantai Plengkung itu. Plengkung ya. Ya, Pantai Plengkung itu kalau nggak salah ada di pintu masuk ke arah Gua Soekarno. Nah, habis itu sore itu kita sudah sekitar jam 3 sore. Jam 3 Oh, sore. jadi syutingnya malam? Malam, Oke. kita sengaja malam memang. Jam 3 sore kita sampai di depan Pantai Plengkung. Kita sampai di portal ketiga. Jadi di Alas Purwo itu ada beberapa portal. Di portal pertama masih ada sinyal. Masih, ini sinyal masih bisa. Waktu itu saya tes masih live, saya live Instagram. Saya tanya sama viewer di sini enak nggak sinyal. Beberapa orang sudah mulai bilang patah-patah bang. Kita jalan dan kita dikawal sama Bapak satu ini, orang misterius ini nggak mau disebutin soalnya. Gitu. Begitu kita sampai di portal kedua, sinyal sudah Susah dong. sudah H. Sinyal sudah H. Itu jaraknya dari part 1 ke 2 jarak jauh? Setengah jam. Kamu jalan kaki? Bawa mobil. Oh, bawa mobil, oke. Ya. Itu kalau nggak salah dari portal 1 ke portal kedua itu hanya bibir hutan. Wow. Itu hanya bibir hutan. Dan setelah kita kayak nemuin apa ya, jalan tapi letter S, banyak letter S-nya di situ dan juga ada pemberitahuan hati-hati monyet liar. Kalau malam masih ada? Masih banyak. Oh. Di sana masih bener-bener hewan itu masih ya apa Kalau aja. di Gunung Salak itu kan hanya malam, sampai sore aja. Ya. Di malam ada juga. Oh. Nah, sampai di portal ketiga, disitulah kita lihat monyet. Monyet mulai banyak. Dan karena kita dikawal oleh bapak satu itu, portal dibuka tanpa bertanya, masuk kita. Portal terakhir adalah portal 4. Jadi 4 portal? Iya, sebenarnya mobil itu parkirnya itu cuman setelah portal 3, tapi karena kita dikawal sama bapak itu, boleh. Mobil akhirnya dimasukkan sekalian. Nah, setelah buka portal, jam 3 kita makan. Begitu kita makan, saya sempat duduk. Cak Bolan cerita, gerbangnya itu kan, saya toleh gerbangnya. Di situ itu saya kayak bukan lihat hutan. Apa yang dilihat? Saya lihat kayak ada tembok tapi terbuat dari bambu. Tembok terbuat dari bambu. Kalau zaman dulu saya lihat bambu ori yang biasa, iya bambu kuning sih, hampir sama kayak bambu kayak gini. Dia dibentuk sebagai pagar desa, kayak semacam pagar desa gitu. Tapi saya nggak lihat di situ ada pintu. Waktu awal saya nggak lihat di situ ada pintu. Itu nggak tahu halusinasi apa gimana, cuman mungkin efek lapar apa gimana ya, karena mungkin dari pagi kita belum rehat sama sekali, malamnya kita juga habis perjalanan jauh. Di situ kita mulai masuk persiapan alat. Begitu saya buka gerbang, saya lihat jam di situ itu jam setengah 6 sore. Emang niatnya kan malam kan? Iya, kita memang niatnya malam. itu malam. Ya. Jadi sepanjang perjalanan siang kita sempat ngetik, apa segala macam. Awalnya ndak ada perasaan aneh-aneh karena memang niatnya kita ke situ tuh sowan
Sowan itu kalau bahasa Jawa tuh kayak semacam berkunjung, sekedar berkunjung ke Gua Pak Karno. Oh, niatnya mau ke Gua Pak Karno? Iya, karena kalau dilihat dari titik Gua Pak Karno itu adalah posisi terdalam di Alas Purwo. Jadi kita jalan kaki. Sebenarnya sepeda motor bisa masuk karena mungkin PPKM ya waktu itu. Jadi kendaraan tidak boleh masuk. Jadi kita jalan kaki. Begitu kita masuk, gerbang ditutup lagi. Setengah jam awal kita is oke, tidak masalah. Begitu sudah menyentuh maghrib, mulai apa ya? Mulai cerita dimulai. Oke, di sini ini pengalaman yang nggak bakal saya lupain ini kayaknya. Okay. Awal nyentuh jam 5:30 itu sebenarnya itu masih terang. Merinding saya kalau cerita ini. Saking lebatnya hutan bambu itu, karena di sepanjang jalan itu bambu itu bentuknya tuh kayak terowongan. Oh iya. Cahaya itu tidak masuk. Cahaya itu ya, sama sekali. Karena rimbun kan begini. Rimbun sekali, rimbun. Tapi Kapten Ray ini adalah orang yang ibaratnya ngasih angin seger buat saya. Dia ngasih tahu saya bagaimana cara olah kita tahu arah matahari itu dari mana. Kamu lihat lumut di pohon. Lumut? Di pohon. Nah. Okay. Jadi di pohon-pohon besar itu ada sebagian pohon yang lumutnya di sebelah kiri semua. Berarti kan kalau lumutnya di sebelah kiri, matahari otomatis keluarnya dari situ. Berarti ini patokan arah ya, Ken? Iya. Jadi kalau ada apa-apa di hutan ini patokan arah. Kalau kita ada di tengah, otomatis kalau kita mau keluar, kita harus ke arah Bali atau ke arah timur. Berarti kita harus ngambil sisi ini ya, salah satunya. Kalau nggak ke barat ya ke timur. Ke barat kita ketemu gerbang, ke timur kita ketemu pantai. Kapten Ray bilang kayak gitu. Ini aku sudah mulai tenang. Begitu udah bener-bener gelap, awalnya kita pakai senter. Saya pikir lagi, Cak, kayaknya kita hemat senter dulu. Saya bilang sama Cak Bolang waktu saya jalan berdua. Cak Bolang nggak jawab saya sama sekali. Dari awal dia nggak pakai senter, dia cuman saya dengar seperti kayak suara pelan. Terus sepanjang jalan dia kayak gitu. Dan di saat-saat tertentu saya lihat dia tuh kayak, ya Allah, kayak gitu. Apa aja? Kenapa aja? Nggak tahu aku lihat apa barusan. Di situ mungkin saya cuman menyimpulkan, aduh, masya Allah, opera kira. Aduh, merinding kayak gimana ya, kayak dipaksa kayak udahlah anggap aja ini anggap aja kita kayak naik gunung gitu. Indoor sama outdoor tuh beda. Iya. Nah, di situ saya ngikutin Cak Bolang akhirnya. Apa ya? Astagfirullahaladzim. Zikir ya? Sepanjang jalan itu cuman itu aja yang saya ingat-ingat. Dan setelah saya matikan senter, beneran itu. Aduh, itu kayak saya lihat tuh kayak depan saya it's okay, aman ya. Oke, saya merasa safe dengan depan saya. Tapi kanan kiri saya ini apa? Di daun-daunnya itu kayak ada yang nabrak ya. Sesuatu kayak nabrak, bayangan hitam. Jadi kayak ada segerombolan bayangan hitam jalan. Daun itu ditabrak tapi tidak goyang. Jadi bener-bener kayak ada ors hitam tapi tinggi semua, besar semua. Terus ada yang loncat di atas juga. Monyet ini mungkin. Saya berusaha untuk rasional dulu ya, monyet. Oke. Sampailah udah kita kena pressure kayak gitu, kita menemukan satu saung kayak gini. Oh, ada? Ada saungnya di situ. Saung pertama setelah kita ngelewatin 2 sungai. Di situ kita istirahat. 2 sungai? Oh, ada 2 sungai. Tapi kecil? Kecil, ada jembatannya gitu. Airnya jernih banget, jernih. Habis itu kita duduk di situ dengan discuss lagi. Sepertinya kita hemat baterai untuk trip kita yang dari saung kedua sampai ke saung terakhir itu kita nggak record. It's okay, kita nggak record. Kita matikan HP. Kita pakai senter itu dengan pencahayaan paling minimum. Ya biar hemat ya. Paling low banget. Jadi sepanjang perjalanan masih aman sampailah kita di saung terakhir. Yang anehnya di situ, bapak yang nganter kita ini sudah paham betul sama lokasi. Itu bilang, dari saung ini ke gua, kalian bisa take
kalian bisa take dari saung ini. Kita nyiapin alat. Nggak taunya saung sama gua itu jaraknya itu ternyata cuman 5 menit. Gua ini seakan-akan kayak diperdekat loh. Padahal bapak ini tuh seingatnya dia kalau kita sudah sampai di saung yang ada di sebelah kiri, jauh masih. Jaraknya ke gua itu masih setengah jam. Kita jalan kaki. Tapi ternyata Cak Bolang itu begitu take kita dengar suara. Cak Bolang kok berhenti di kayak belokan. Kita sampai mikir, kenapa udah sampai? Hati kita bunyi yang dari Cak Bolang. Lah ini guanya udah di depanku kok. Nah lu? Kok deket? Bingung, bapaknya yang nganter ini bingung. Setahu saya masih setengah jam loh mas, seriusan masih setengah jam. Ya udah pak, kalau gitu pak. Terus gimana? Kita take seperti biasa, nggak ada masalah, sampai di Gua Soekarno. Gede nggak sih Gua Soekarno? Lumayan besar. Pintu masuknya? Serumah ini untuk luasnya. Luasnya serumah ini. Oh, luasnya serumah ini. Iya. Berarti pintu masuknya juga lumayan besar ya? Iya, lumayan besar. Itu di bibir pantai? Bukan di bibir pantai, di dalam hutan. Gitu. Benar-benar sudah di dalam hutan. Menunggu. Nah, iya. Sampai di waktunya saya untuk ngambil, karena saya orang terakhir. Karena kita sudah sepakat nih. Orang pertama Cak Bolang, orang kedua Kapten Dri, orang ketiga Mbak Pekok, dan orang terakhir saya. Setelah tiba waktunya saya, waktu saya jalan ke arah Gua Soekarno itu bukannya serem jatuhnya. Kenapa? Saya menemukan ada satu penjaga di situ ya lagi duduk di Pujangga. tangga. Di tangga itu lagi duduk. Dia megang kayak semacam senapan lama. Nombok gitu ya? Senapan lama, cuman waktu senter nggak saya arahin ke sana. Kalau saya arahin nggak ada, tapi begitu saya lempar gini, wah udah diem saya. Jadi saya jalan itu bener-bener kayak diliatin sama beliau. Jadi dia senjatanya itu cuma dipegang gini, tapi dia sama lihat gini. Nah, udah saya diem. Assalamualaikum. Saya jalan. Tinggi ya? Posturnya itu udah bukan postur manusia sih kalau saya lihat. Ya. Di samping saya kanan kiri itu ada pohon tingginya itu mungkin sekitar 20 meter lebih ya. Wow. 20 meter lebih. Nggak tahu apa yang jatuh dari samping kiri apa samping kanan. Sebelahnya itu ada kolam, saya inget itu. Kerasa. Halo? Oke, ada lemparan lagi di belakang teman-teman ya. Itu bukan lemparan sih, kalau aku pikir kayaknya buah jatuh dari atas ya. Karena ketinggiannya juga kalau kita prediksi sih ini sekitar 150 meter lebih ya. Tinggi banget cuy. Nih kalau kalian mau lihat. Nah. Oke. Wow, this is amazing man. Cak Bolang sebelum saya berangkat itu juga cerita. Kamu kalau di sana hati-hati karena memang godaannya itu bukan di Mata. visual, di matamu, tapi suara bener-bener itu yang kayak bikin kaget. Iya Cak. Dan ternyata bener kejadian. Di samping itu saya lihat itu tadi momen saya lihat, nggak tahu itu orang dari mana, saya nggak mau tahu, saya cuma jalan niat saya sowan. Wis nawa itu saya masuk ke gua, di situ saya nemukan ada foto prajurit. Apa? Foto prajurit. Foto prajurit? Iya, di video saya ada itu. Foto prajurit yang sengaja mungkin diletakkan oleh orang tuanya prajurit ini. Di video Mas Rio ada? Ada. Oke, nanti kita bisa lihat pemirsa. Nah, dan ini dia guanya ya teman-teman ya. Kita sudah sampai di guanya sekarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita lihat masuk ya ke guanya. Oke, kita lihat di sini ada satu foto tentara yang tertinggal ya. Aku nggak tahu sih. Aku nggak mau letakkan di bawah, cuman aku kayak taruh depan gua aja. Jadi foto prajurit itu prajurit menggunakan seragam TNI. Ya. Saya nggak tahu maksudnya apa. Ada di bibir gua. Setelah saya masuk di gua,
tampilan goanya itu sama seperti ada pundennya untuk ibadahnya orang Hindu. Ada di dalam? Ada. Terus ada spanduknya Pak Karno, fotonya Pak Karno. Jadi dulu Pak Karno sering ke situ kali ya? Itu memang dulu mitosnya itu tempat tafakur. Ya. Jadi Pak Karno nyari ilham mungkin di situ ya. Sampai di dalam itu bukannya takut, bukannya apa, ada suara sekelebat itu sering banget. Dalam nggak goanya? Dari pintu ke dalam? 40 meter ke dalam, Lumayan. 50 meter ya. Di dalam goa di paling ujung itu sebenarnya kita bisa masuk lagi. Cuman karena di baliknya itu tak lihat itu ada genangan air. Dan resiko, Iya. satu kita jauh dari pemukiman, yang kedua kita nggak tahu hewan apa di situ. Betul. Assalamualaikum. Ini sebenarnya masih bisa masuk teman-teman, cuman di sini genangan airnya sudah terlalu tinggi ya, jadi saya nggak mau ngambil resiko, dan kotor juga airnya. Dan ini aku nggak tahu tembus kemana ya. Nah, kita takutin kan hewan ya. Ya kita nggak mau ngambil resiko, jadi kita take cuman sebatas di goa itu aja. Saya nangis di situ. Kenapa dirasain? Jadi kayak ada yang ngajak ngobrol, gimana kabar di luar. Nggak tahu, tiba-tiba kayak di Kayak dalam interaksi aja. di dalam saya tuh kayak ada yang ngajak ngomong, gimana kabar di luar. Saya cerita dari belakang punggung itu kayak ada yang ngerangkul. Nah dirangkul, habis dirangkul di situ, di momen saya itu, di video saya mungkin itu video terlama saya nggak ngomong. Kenapa? Ya itu sepanjang saya dirangkul saya nggak ngomong. Jadi mungkin dalam hati saya toleh cuman putih gitu aja, karena suaranya kayak kakek-kakek dan itu kayak tipis, suaranya kayak kecil. Tahu. Nah, gitu kayak serak-serak kecil gitu. Habis itu saya keluar, setelah saya keluar itu perasaan yang di dalam tadi berubah. Apa? Jadi kayak sepanjang saya jalan ke arah pos itu, satu hutan itu kayak 80% marah. Kenapa? Nggak tahu. Ada yang marah, tapi yang ada sebagian yang tetap di belakangku. Tetap kayak saya jalan itu kerasa kayak jalan. Dek. Sampai di pos, nah ini yang sesi uji nyali, ya kan. Pos keempat ya? Nah, pos terakhir ini sebelum kita balik kan kita mau kita sepakat untuk perjalanan balik kita tetap take, ya kan. Nah, setelah kita take, jaraknya berapa nih? Saya ngomong-ngomongan sama Cak Mulan. Oke, berarti saya jalan dulu. Selisih 15 menit orang kedua, selisih 15 menit orang ketiga, selisih 15 menit orang terakhir. Saya orang terakhir. Di situ. Nah, jalan saya di belakang. Waktu sebelum Mbah Pekok jalan atau dua orang yang masih di saung, itu saya masih aduh ayem ya di sini. Ayem tuh adem. Adem ya, maksudnya kayak tenang. Tenang. Gitu. Cuman dengar suara, kebetulan waktu itu cuaca cerah, bulan itu pas purnama. Pantesan udah pas purnama aja. Jadi pas kamu purnama ngerasain apa? Sensasi yang energi yang kuat karena kan jatuhnya purnama. Purnama, betul. Nah, habis Mbak Pekok sudah prepare, saya di saung sendirian. Saya nggak berani jalan, tapi Mbak Pekok sempat pesan terakhir sama saya tuh kayak gini. Kayaknya jangan terlalu jauh wis yo, kamu orang terakhir soalnya. Karena aku ada HT. Nggak masalah. Tapi jangan wis, kalau kata saya. Oke lah. Mbak Pekok jalan. Center itu sudah nggak kelihatan. Saya mau jalan itu, kaki itu kayak gimana ya? Berat. Kalau kita olahraga zaman dulu kalau pakai pemberat apa yang disabuin di kaki gitu ya. Ini kok berat. Tas saya bawa itu kok Berat. Ini bebannya nggak segini tadi. Tadi nggak gitu kan? Enggak gitu. Oke. Jadi gua udah agak sedikit sempoyongan cuy. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat banget seriusan. Seriusan berat.
nggak tahu lagi gue ini. Aduh, badan berat banget. Bentar. Halo, gue nggak bisa gubris apa-apa ya teman-teman ya. Cuman ini, aduh, ini udah banyak banget aktivitas di sekitaran gue ya. Cuman gue nggak bisa ceritain detailnya ya. Cuman ini badan gue berat banget, seriusan. Habis itu saya ngambil bambu kecil buat, maksudnya penyangga badan. Sama satu lagi buat jaga-jaga, karena itu semua itu yang kita lalui itu 80% hutan bambu, sarang kobra. Wow. Jadi saya nggak mau, harus sebelum jalan saya bener-bener kayak ngusel-ngusel ininya, apa namanya, daun-daunnya. Gitu. Nah begitu saya sampai di tengah-tengah, di momen itu saya lihat ada 3 badan itu yang nggak normal. Iya. Bukan nggak normal, maksudnya 3 fisik ya. 3 gitu, kayak dadanya tuh lebarnya itu segini lebar gitu dadanya, cuman Baru dada doang. dada, cuman kepalanya itu kayak ngadep ke arah saya jalan, ke arah saya balik. Berarti ngebelakangin kamu? Iya, ngebelakangin. Dan itu terus sampai di momen ada, aku nemu kayak ada pohon ambruk di situ. Di situ mulai ada gangguannya itu kayak semacam ada suara manggil nama saya berulang kali. Yo. Habis itu pindah lagi. Rio. Saya tolak lagi. Kamera saya arahin. Saya sempat cerita ke viewer, aku dengar nama aku dipanggil ya. Aku cuman bilang kayak gitu. Cuman aku tetap pakai prinsip saya, kalau saya ada di kondisi seperti ini, saya ingat dulu waktu saya naik gunung juga, jangan sampai noleh ke belakang. Kamu nggak noleh ke belakang? Saya toleh. Iya. Saya toleh waktu itu. Memang. Kan kamu udah tahu kamu bilang nggak boleh. Ya. Penasaran? Ya itulah namanya banggil. Banggil Ngeyel, tuh ya? ngeyel ya. Kamu noleh? Noleh. Apa yang kamu lihat? Perut. Di belakang saya persis ternyata sudah ada perut. Gitu. Jadi saya toleh gini, ini udah perut. Berarti gede banget makhluk itu saya dong. Saya toleh ke atas ini, aduh ya. Saya mau ngomong ke viewer itu takutnya nanti saya dibilang bohong. Bukan bohong sih, kayak lebay atau halusinasi. Tapi ya meskipun saya cerita pun ya, ini judulnya Alas Purwo gitu loh. Bahkan orang yang kesini pun perut. Kamu aja tinggi. Ini nggak perut, berarti ini lebih gede dong. Iya. Jadi perut itu. Perutnya pakai baju nggak? Jadi bawahnya tuh kayak kain gitu loh, kayak selobokan gitu. Iya, kayak gitu doang gitu. Kayak selobokan. Iya. Dan bener-bener aku lihat tuh, ini perut, yakin aku ini perut gitu. Ini perut. Aku noleh lagi ke depan. Di depan kan jalan becek. Cowok itu, jelas cowok. Di depan ini kan jalan becek. Saya jalan. Ini aku jalan cepet apa jalan pelan, antara 2 pilih. Oh, kamu saat itu masih mau jalan ya? Antara 2 pilihan. Kamu cerita nggak main depan? Yang depan mana? Kamu itu ke apa? Nggak sempet karena jaraknya kan jauh. Iya, maksudnya kamu nggak hati-hati yang itu, tungguin ini saya lihat gitu nggak? Cak Bolang. Waktu saya sampai di tengah, jaraknya kan 1 jam saya sama Cak Bolang. Kenapa sih kamu jalan bisa begitu? Enggak ya, memang kita kan tujuannya konten di situ. Oh, jadi ya pakai jarak gitu. Pakai jarak. Jadi memang memposisikan kita gimana sih rasanya jalan sendiri gitu ya. Meskipun dengan apa maksudnya tolak ukur jangan terlalu jauh lah gitu loh. Jaga-jaga. Dan karena jalur di situ cuma 1, saya sempat nemuin jalur itu yang aneh waktu itu. Saya sampai di hutan bambu, jalur itu kepisah-pisah. Nah loh, aduh ini. Saya cuman bilang dalam hati, la haula wala quwata illa, la haula wala quwata illa, ada daun jatuh. Plek. Saya lihat lagi jalurnya, saya terangin jantar, dek, oh iya sini. Saya jalan. Itu saya jalan. Tunjuk ya? Bener jalan itu semakin menyempit. Nah, pas di saat jalan itu benar-benar menyempit, perut tadi ada sekitar 5 itu kanan kiri, oke udah. Udah saya nggak bisa ngomong di situ, kamera cuma saya hadapin ke bawah. Jadi banyak dong?
Lelingin kamu dong. Iya, jadi posisi saya kepala di sini, nah ini badannya 1, 2, 3, 4, 5 sama belakang saya persis. Itu bener-bener kayak. Berarti kamu pendek banget itu, dia tinggi banget ya? Saya nggak berani lihat ke atas waktu itu. Saya nggak berani. Saya berani lihat ke atas ketika saya sampai di saung kedua. Saya lihat. Di mana rumah ini? Enggak sih, paling ya setangga itu, batas setangga itu. Yang ini loh, yang L-nya tangga itu. Ya lumayan lah. Nah, segitu. Lumayan. Jadi saya begitu duduk, saya nyalakan rokok di situ. Rokok saya isep baru 2 kali habis. Kayak diisep sama dia? Nggak tahu angin, mungkin ya nggak tahu angin, nggak tahu apa. Di situ saya sempat take down kamera, saya nggak nge-record nggak apa, senter saya matikan. Saung itu, saya duduk itu kan nggak gerak, tiba-tiba tuh miring sendiri. Aduh, saya nggak ngomong ini udah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya cuman gitu aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena kamu nggak konten ya? Nggak konten waktu itu. Jadi saung itu kayak bener-bener ada yang duduk di sebelah saya gitu. Kayak, Saya duduk di tengah. Ada gerasikan gitu. Nah, ya. gitu. Kayak miring-miring gitu loh. Kerek gitu. Udah jadi. Nggak lama setelah saya nyalain rokok kedua, rokok tinggal setengah. Oh, ini saya tahu ini. Senter saya nyalakan, saya konten di situ. Dari situ sudah, begitu saya perjalanan dari samar-samar tuh saya kayak lihat Bapak kok di depan. Bapak kok paling depan ya? Di depan saya. Saya kejar, hilang. Ya. Udah hilang, udah nggak apa-apa. Ini aku dalam hati, oh bukan, udah gitu aja. Ini saya pernah ngalamin ini sering di tempat explore gitu. Saya menemukan rekan saya KW ternyata. Gitu. Sering saya kayak gini. Udah biasa gitu. Sampai menyerupai di menyerupai lah. Sampai di sungai yang terakhir, saya lihat ada cahaya dikit dari samping sungai. Itu kayak semacam kayak pantulan senter saya itu kayak ada batu atau apa, saya enggak paham. Di situ jelas banget saya ngomong, saya enggak mau ngambil. Saya mau terus aja. Halo? Ya Allah. Di situ aku lihat ada cahaya warna hijau ya, nggak tahu itu apa. Cuman aku nggak mau ngambil. Ada cahaya hijau sih dari sela-sela batu gitu. Ada pantulan. Aku nggak tahu itu apa, kayak jenisnya sih kayak ada batu ya barusan ya, kayak batu kecil gitu, cuman nggak mau. Digoda. Kayak godaan gitu loh, kayak ada godaan gitu. Kayak di senter saya padahal ngarahnya ke sana, tapi ini kok tetap nyala gitu. Udah saya terus jalan. Begitu saya lihat senter orang-orang di depan, perut ini mulai hilang satu-satu. Maksudnya apa itu kayaknya? Jadi mulai hilang satu-satu mereka. Karena kamu udah ketemu teman kamu kali? Iya, mungkin. Atau aku sudah mulai deket sama gerbang keluar. Atau kamu dijagain kali ya? Nggak paham juga. Tapi di situ tuh kayak saya tuh takut enggak, panik iya. Ya wajar lah, itu kan reaksi. Iya, jadi kayak ini antara panik sama takut ini nggak bisa bedain. Itu yang terakhir kita jam 11:30 itu, saya ingat. Lumayan dong. 11:30, udah mau tengah malam. Mana itu nggak malam aja gelap. Ya udah nggak ada cahaya sama sekali. Iya makanya apalagi kalau malam. Dalam hati saya cuman punya. Nah emang sejarahnya tempat Alas Purwo tuh sejarahnya tuh dulu apa sih? Kalau sejarah pastinya saya kurang paham. Cuman di situ dulu tempat pelarian tentara kerajaan juga satu. Terus yang kedua lokasi eksekusi Petrus, penembakan misterius tahun 81-85. Di situ? Ya, terus yang ketiga itu titik pertama Jepang masuk yang dari arah timur. Pantes sama aja. Di situ yang dari arah Bali juga sama di situ. Jadi memang tempat-tempat yang luar biasa anjir sih. Iya, terus yang paling mungkin yang bisa dibilang mitos yang sampai sekarang kita masih belum bisa nangkep logikanya itu adalah tempat buangan kayak semacam ODGJ, terus orang gila yang karena mereka main-main dukun ya, kayak gitu-gitu di Banyuwangi itu masih sering beredar kayak gitu ya, dibuang di situ. Oh banyak ya begitu ya. Terus pembantaian PKI juga titiknya di mana aku nggak tahu, cuman katanya di situ juga. Berarti memang ya wesak itu serem banget, itu udah apa istilahnya udah bukan keramat ya, kalau keramat kan masih sakral gitu kan ya, itu udah
bagian ada anyirnya juga. Kalau Iya. kita bilang tuh Sunda bilang tuh anyir tuh amis, yang kayak gitu-gitu Iya, kejadian betul. banyak pertumpahan darah-darah seperti itu dibilangnya amis gitu ya. Itu aku sampai nggak bisa bedain bau di situ. Beneran bau? Ya kadang itu aku sampai pernah nyium bau itu selama 5 menit sampai tak tolak-tolak. Ini kok nggak ada melati ya di kanan kiriku ini. Habis itu ke depan dikit kantil. Kok Bagus lah kalau mati baunya. iya, tapi kok saya senter pohonnya nggak ada gitu. Kalau mati bagus, asal baunya jangan apa bau-bau kayak gitu. Amis ada. Amis. Oh iya itu. Ketemu di sungai waktu itu. Amis. Ada semacam bau-bau amis, tapi ya karena kita udah biasa sama bau kayak gitu, kayak nggak ngambil apa ya, garis bawah lah. Ini ada sesuatu, ada something, enggak lah kayaknya. Sama lagi bilangnya. Iya. Aduh ya Allah. Jadi Mas Rio ya wajar lah kalau Mas Rio bilang perjalanan yang paling menyeramkan itu Alas Purwo. Ya, sepanjang jalan pemirsa dia apa didampingi oleh yang baru dilihat cuma perutnya doang, berarti kan tinggi sekali. Mas Rio aja kan menurut saya termasuk tinggi ya. Jadi kalau Mas Rio nengok langsung perut berarti dia tinggi sekali gitu kan. Dan banyak, bukan satu doang ya. Ada Saya hitung yang paling banyak 5. 5 sekeliling di Alas Purwo itu. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada yang ngajak lagi situ mau nggak? Saya gas kalau saya. Benar? Saya gas. Nggak serem? Justru kangen. Pemirsa jangan dicontoh yang seperti ini. Ini kangennya nyerem-nyeremin. Kangen Bu ya, jangan diserem-seremin, itu yang indah-indah gitu. Iya, Yang cuma serem-serem. ya gini ya, kalau saya sendiri di konten saya ya, nggak mau ngomongin sesuatu kalau memang nggak angker, saya pasti bilang nggak angker. Kalau memang angker saya bilang angker. Apa adanya ya. Ya, Nah, berarti Alas Purwo golongan angker. angker. J. Angker. Angkernya dari 2 sisi juga. Apa tuh satu? Satu, angker yang menurut orang itu kayak semacam goib atau apa, itu tergantung sebenarnya dibalikan ke manusianya sendiri ya. Yang kedua? Yang kedua, hewan buas. Itu sebenarnya sih yang lebih menakutkan, hewan buas. Iya, hewan Ya. buas. Kalau yang itu bisa kita baca-bacain, kalau hewan Iya. buas nggak ngerti kayaknya. Dan ini kadang ada yang eksplorasi ke Alas Purwo itu masih menemukan ada beberapa pertapa di sana. Di sana masih ada gitu, lelakon ya kalau kata orang Jawa itu lelakon. Ya itulah, itu dia punya urusannya sendiri. Iya, urusan sendiri. Saya nggak mau tahu kalau itu. Berani sih itu ya. Kalau kita udah keluar, udah nyampe Kampat aja, udah pulang, udah alhamdulillah. Iya. Ya. Berarti kalau pertapa di gua. Nggak selalu di gua sih, kalau menurut saya. Oh, jadi Karena ada cerita teman-teman ada beberapa titik yang dibuat pertapa di situ. Oke, baiklah. Pemirsa di rumah ada yang mau bertapa di sana? Silakan dicoba. Silakan dicoba loh. Iya. Ini baru lewat aja udah deg-degannya kayak gitu, gimana bertapa di sana ya? Ya monggo dicoba ya. Oke, Mas Rio terima kasih banyak ya Siap. untuk bincang malam ini. Iya. Ya, semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi dan berbagi kisah misteri, spiritual, dan sejarah. Baiklah pemirsa di rumah, saya tutup dulu acara video malam ini. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya dalam konten Kiamat, Kisah Malam Jumat. Bila ada salah kata saya dengan Mas Rio, kita mohon maaf karena kita hanya manusia biasa. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Iya, sama.